Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Ikhwan sekalian yang saya muliakan, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas sedikit dan ringkas mengenai ziarah. Tentu ziarah yang kita maksudkan di sini adalah ziarah kepada orang-orang paling mulia di muka bumi ini, hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ar-Rasulul A'zam sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keluarga yang suci, orang-orang dekat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ziarah tentu secara mudah kita fahami mengunjungi mereka. Ya, kita datang kepada mereka. Orang-orang yang beruntung tentunya yang pernah mengunjungi mereka dalam keadaan hidup, namun juga tidak kalah penting ketika sudah meninggal dunia pun kita dituntut, dianjurkan, ditekankan untuk mengunjungi mereka-mereka ini. Tentu ziarah termasuk ibadah, termasuk syairah min syairillah, syair Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya termasuk simbol-simbol ataupun amalan-amalan ibadah yang penting yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap mukmin hendaklah mendambakan untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berziarah kepada khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada keluarga beliau yang suci. Dari mulai Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah, Al-Imam Al-Hasan, Al-Imam Al-Husain, dan para imam seterusnya. Dan tentu juga ditekankan kita berziarah kepada para nabi yang lain, kemudian para wali, para syuhada, para siddiqin, para salihin, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita. Ini juga sangat ditekankan. Namun di sini kita akan membahas tentang ziarah kepada ma'sumin, dan terkhusus sekali ziarah kepada Imam Husain alaihissalam, karena insyaallah ini sebentar lagi kita akan menghadapi Arba'in atau 40 hari peringatan syahadah Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihissalam. Dan jadi kalau kita membahas tentang Imam Husain pun sebetulnya ini juga berlaku untuk para maksum yang lain, berlaku untuk Rasulullah, untuk Ahlul Bait. Namun memang Imam Husain memiliki keistimewaan, walaupun sering ditekankan oleh ulama kita, tidak berarti Imam Husain lebih afdal dari, apalagi dari Rasulullah ya. Dari Imam Hasan pun tidak. Namun itulah dalam versi Ahlul Bait memang sudah digariskan bahwa mengenai ziarah ini banyak ditekankan untuk Imam Husain alaihissalam. Tentu saya tidak berpanjang lebar sebagaimana saya katakan tadi. InsyaAllah dalam kesempatan lain atau anda bisa mempelajari kitab-kitab yang sudah banyak ditulis, juga termasuk terjemahan dalam bahasa Indonesia. Yang paling penting adalah penekanan dalam hadis-hadis, dikatakan antara lain man zara al-Husain arifan bihaqqih, atau dalam redaksi lain man ata qabr al-Husain arifan bihaqqihi wajabat lahul jannah, atau katabahu Allah fi a'la illiyin. Dan beberapa redaksi lain yang kita baca dalam riwayat-riwayat hadis dari Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Kemudian
Di situ disebutkan kalimat arifan bihaqqih, betul-betul dia memahami, meyakini hak-haknya, ya, meyakini hak Imam Husain alaihissalam, wajabat lahul jannah, dia berhak untuk mendapatkan surga. Ini arifan bihaqqih, ini sangat penting sekali. Jadi bukan asal-asalan kita datang mengunjungi Imam Husain, membaca ziarah, tapi kita tidak memahami hak-hak Imam Husain. Apa itu hak Imam Husain? Yang paling pokok adalah wajib diikuti, karena beliau adalah imam. Jadi ada orang-orang yang datang kepada Imam Husain sekedar karena cinta kepada Imam Husain, kagum kepada Imam Husain, merasa ini adalah cucu Rasulullah, ini orang soleh, sekedar itu. Ini tidak cukup. Jadi kita harus meyakini, ya, setelah mengetahui haknya, meyakini, dan kita amalkan apa yang kita yakini itu. Jadi yang paling penting adalah kita datang tahu betul bahwa beliau adalah seorang imam yang wajib untuk ditaati. Kemudian tentunya harus ada kecintaan yang mendalam, yang lebih daripada yang lain, ya. Lebih daripada orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, ya. Tentu yang paling utama ini, supaya tidak salah faham, tentu kecintaan kita itu yang paling besar kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, kepada Imam Ali, kepada Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Husain, itu sudah jelas. Namun ini harus kita pupuk sebelum kita ziarah, kita tanamkan dalam jiwa kita bahwa Imam Husain lebih daripada kedua orang tua kita, lebih daripada anak kandung kita, lebih daripada siapapun dari keluarga kita ini. Karena nanti kadang-kadang godaan di tengah jalan, kita mau ziarah Imam Husain, nanti ingin ketemu fulan, lebih kita titik beratkan daripada untuk ziarah Imam Husain sendiri. Dan ini punya adab, punya etika, diatur begitu perhatiannya imam-imam kita ini, bisa dikatakan menunjukkan kasih sayang kepada kita, supaya ziarah kita ini terarah, supaya ziarah kita ini berjalan dengan baik. Dari mulai niat awal tadi, ya, kemudian diupayakan kita mandi, ya, sebelum meninggalkan rumah kita mandi. Dan ketika sampai kita di Karbala misalnya, insya Allah sebelum kita melangkah, ya, dari tempat tinggal kita atau menuju makam Imam Husain, kita mandi lagi. Dan itu juga ada doa-doanya. Kemudian dengan menggunakan pakaian yang bersih, ya, pakaian yang rapi. Khusus Imam Husain ini, ziarah Imam Husain memang tidak dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Adapun maksum yang lain, Rasulullah dan lain-lain, dianjurkan kita menggunakan wangi-wangian. Tapi khusus untuk Imam Husain tidak dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Kemudian ketika kita masuk di makam beliau, itu ada yang namanya hair. Hair itu di bawah kubah Imam Husain, itu tempat pengkabulan doa, tempat yang sangat mulia. Itu kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan berkali-kali Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan kita ulang-ulang kalimat tauhid, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita banyak berselawat. Dan kita tanamkan syukur ini bahwa kita termasuk orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberi kemuliaan untuk datang ke tempat mulia tersebut, ya, karena tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah untuk datang ke tempat tersebut. Dalam hadis-hadis bahwa makam-makam suci ini, makam para imam khususnya, itu yang diberi kesempatan datang itu hanyalah hamba-hamba pilihan, hamba-hamba yang diberi karunia oleh Allah, diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita lihat kan banyak orang tidak tergerak sedikit pun, khususnya untuk berziarah kepada Imam Hussein alaihissalam. Jadi ketika kita punya semangat yang kuat untuk datang mengunjungi, berziarah kepada Imam Hussein, ini sudah satu nikmat yang luar biasa. Jadi jangan kemudian kita nyelonong masuk begitu saja. Bahkan juga dianjurkan, tekankan untuk minta izin, izin untuk masuk ke makam Imam Hussein alaihissalam. Malah disebutkan bahwa ketika hati kita ini tidak tergerak apa-apa, tidak ada perasaan terharu, tidak ada perasaan khusyuk, maka jangan sekali-kali kita melangkah untuk memasuki makam Imam Hussein. Tunda dulu. Jadi kita mundur lagi, kita kondisikan jiwa kita. Dan itu berarti kita tidak diizinkan untuk masuk. Bagaimana supaya hati kita lembut, hati kita khusyuk, kita terharu? Ya, tentu harus kita kondisikan. Harus kita ingat bagaimana perjuangan Imam Hussein. Lalu kita ini belum mampu menunaikan kewajiban kita terhadap Imam Hussein. Berbagai macam hal kita renungkan, kita pikirkan agar jiwa kita ini tersentuh, jiwa kita ini lembut, kita terharu, baru kita masuk. Kalau tidak, berarti kita tidak dapat izin. Kemudian kesempatan kita untuk mengadukan kepada Imam Hussein alaihissalam tentang kondisi kita, bahwa kita mohon untuk selalu terikat dengan Imam Hussein, kita mohon untuk selalu tidak terpisah sama sekali dengan Imam Hussein, dan kita mohon diberi syafaat di dunia dan di akhirat. Kemudian tentu juga dianjurkan kita untuk membaca ziarah yang ada riwayatnya dalam kitab-kitab ziarah, kitab-kitab doa. Namun seandainya tidak mampu, ya kita lakukan apa yang kita mampu dengan mengulang-ulang Assalamualaikum ya Aba Abdullah, Assalamualaikum ya Ibn Rasulullah. Walaupun pakai bahasa yang kita fahami pun bahasa Indonesia, itu juga bagus ya. Kalau kita mungkin tidak sempat atau tidak mampu untuk membaca dalam teks aslinya bahasa Arab, kita sampaikan dengan apa yang kita mampu. Yang penting kita ucapkan salam kepada Imam Hussein, dan ada upaya kita untuk menyatu dengan Imam Hussein alaihissalam. Kemudian terakhir saya ingin sampaikan bahwa dari berbagai kitab ziarah, kalau kita ambil kesimpulan bahwa ziarah yang dilakukan oleh para imam itu, kita mendapatkan pelajaran antara lain bahwa Imam Hussein itu adalah pewaris risalah para nabi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapat pelajaran dari ziarah warith namanya. Ya, Assalamualaikum ya waritha Adam safwatillah, Assalamualaikum ya waritha Nuhin nabiyillah, Assalamualaikum ya waritha Ibrahim khalilillah, Assalamualaikum ya waritha Musa kalimillah, Assalamualaikum ya waritha Isa ruhillah, Assalamualaikum ya waritha Muhammadin habibillah. Ini supaya kita juga meyakini Imam Hussein ini membawa risalah, yang risalah ini beliau warisi dari para nabi yang terdahulu sampai datuknya sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ziarah lain, misal kalau kita lihat ziarah dari Imam Mahdi alaihissalam, itu berupa rintihan, ya, berupa ungkapan kesedihan, keharuan, duka yang mendalam. Kalimat yang sangat terkenal dari Imam Mahdi alaihissalam ketika berziarah kepada Imam Hussein, la andubannaka sabahan wa masa'a wa la abkiyanna alaika badal ad-dumu'i daman. Jadi aku akan meratapimu pagi dan petang, wahai datukku Al-Hussein, dan aku akan menangisimu dengan darah sebagai ganti air mata. Kemudian Imam Mahdi juga menggambarkan bagaimana Imam Hussein roboh, kemudian diinjak-injak kaki kuda, ya, dipenggal lehernya,
digambarkan bibir-bibir yang kering, kehausan, kepala-kepala yang ditancapkan di atas tombak, ya, badan-badan yang diputuskan dari kepalanya, itu digambarkan sebagai ungkapan keharuan dan menggambarkan tragedi yang luar biasa. Ya. Jadi ziarah ini memberikan pelajaran kepada kita macam-macam hal yang itu mesti kita tanamkan dalam diri kita. Kemudian tidak kalah penting, ini terlintas dalam benak saya untuk menekankan bahwa ketika kita ziarah atau bepergian secara umum, itu ditekankan untuk saling tolong-menolong di antara teman kita ini. Itu sangat besar keagungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan jangan malas-malas untuk membantu ya teman kita, saudara kita yang bersama-sama kita dalam ziarah ini. Hal disebutkan siapa yang menolong saudaranya, menunaikan hajat saudaranya ketika berziarah, ketika bepergian, itu Allah akan menyingkap darinya sampai 73 malapetaka. Karena itu kita lihat beberapa orang yang sudah faham dan sadar betul, berlomba-lomba untuk menolong sesamanya. Kemudian terakhir masalah sholat berjamaah juga ditekankan. Seandainya kita datang ke makam Imam Hussein, kok kemudian sudah didengungkan iqamah, azan dan iqamah, maka kita dahulukan sholat. Bahkan ketika kita sedang ziarah, di tengah-tengah ziarah dilaksanakan sholat jamaah, kita suruh putuskan ziarah itu untuk bersama-sama sholat jamaah. Demikianlah, tentu masih banyak hal lagi, mudah-mudahan bisa kita pelajari lebih lanjut. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.